Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di perkuliahan perilaku konsumen pada layanan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang lingkungan sosial makro yang berisi budaya, nilai, norma yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Pada hari ini kita akan membahas tentang lingkungan sosial mikro yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, apa aja itu lingkungan sosial mikro? Kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi lingkungan sosial mikro itu merupakan proses interaksi sosial yang dilakukan secara langsung dalam kelompok masyarakat yang skalanya itu kecil atau lebih kecil. Atau secara sederhana itu dapat diartikan lingkungan sosial mikro itu merupakan sebuah keluarga ya, jadi pengaruh sebuah keluarga dan kelompok-kelompok referensi atau kelompok-kelompok rujukan dalam mempengaruhi perilaku seseorang untuk membeli atau memutuskan untuk mendapatkan pelayanan gitu ya, atau mendapatkan suatu jasa pelayanan. Nah, interaksi sosial secara langsung ini dapat memiliki pengaruh yang kuat berupa pengetahuan maupun perasaan dari konsumen tentang sebuah produk atau sebuah toko atau sebuah, katakanlah kalau layanan kesehatan ada rumah sakit atau sebuah klinik ya, atau iklan, dan pada perilaku pengkonsumsian mereka. Jadi apa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam membeli suatu produk atau memilih suatu layanan yang akan digunakan itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial mikro yang di dalamnya terdapat keluarga maupun kelompok-kelompok referensi. Baik, lantas apa pengaruh keluarga ini? Jadi pemasar atau produsen dalam hal ini menganalisis bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam strategi pemasaran. Karena keluarga itu pasti memiliki peranan untuk memutuskan seseorang dalam membeli suatu produk ya. Dalam keluarga sendiri, pengambilan keputusan yang diambil itu saling terkait satu sama lain. Terkait dengan pola konsumsi suatu barang atau jasa, maka ada beberapa hal yang berpengaruh kaitannya dengan keluarga, yaitu jumlah rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga. Jadi biasanya dalam anggota keluarga itu ketika mau mengambil keputusan juga pastinya akan memiliki pengaruh satu sama lain gitu ya. Misalkan anak ingin membeli sesuatu itu pastinya akan ada pengaruh dari orang tuanya apakah mengizinkan atau tidak seperti itu, karena kan yang memiliki uang pastinya orang tua gitu. Jadi akan ada pengaruh dari keluarga dalam seseorang itu mengambil keputusan untuk mengkonsumsi atau membeli sesuatu. Baik, nah berikutnya ada peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. Setiap anggota keluarga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian maupun pengkonsumsian suatu produk dan jasa. Pemasar dalam hal ini sangat tertarik dengan pengambilan keputusan keluarga di mana anggota keluarga berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam membuat pilihan pembelian. Untuk itu, seseorang pemasar perlu mengetahui peran apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga dalam mengambil suatu keputusan. Jadi proses pengambilan keputusan rumah tangga ini contohnya merupakan proses ya pengambilan keputusan pada sebuah rumah tangga untuk membeli suatu produk anak-anak. Misalkan anak menginginkan atau orang tua sih yang menginginkan untuk membeli suatu susu misalkan ya, susu yang akan dikonsumsi oleh anak bisa diinisiasi oleh anak yang memang menginginkan atau orang tua yang memang menginginkan. Biasanya keinginan ini berasal dari adanya informasi ya. Informasi ini bisa dari komunikasi yang didapatkan ke anaknya secara langsung. Jadi anak itu bisa mendapatkan informasi dari misalkan influencer, misalkan dari
iklan atau dari teman-temannya gitu ya, sesama anak, dia mendapatkan informasi tentang produk yang ingin dia beli, misalkan susu ya, kemudian bisa jadi anak tersebut sudah mengetahui rasanya seperti apa, misalkan ketika anak itu main ke rumah temannya, kemudian temannya ada yang mengkonsumsi susu, kemudian dia menginginkan susu yang serupa, jadi dia pernah mencicipi misalkan ya. Kemudian orang tua sendiri, misalkan dari orang tua juga dia bisa mendapatkan informasi dari sesama orang tua ya, sesama para perkumpulan ibu-ibu misalkan ya, untuk mereka tuh biasanya saling mengobrol tentang perkembangan anaknya, kemudian produk-produk apa yang biasa dikonsumsi, bisa saja itu dapat mempengaruhi keputusan orang tua untuk membeli suatu produk. Kemudian informasi ini yang didapatkan bisa mempengaruhi decision makers atau pengambil keputusan. Dalam hal ini decision makersnya ya biasanya orang tua, bisa juga anak ya. Kemudian nantinya akan ada keputusan untuk pembelian, biasanya yang membeli adalah orang tua. Kemudian yang menggunakan, karena ini produknya adalah produk untuk anak-anak, misalkan susu, berarti yang menggunakan adalah anak ya. Ini merupakan contoh proses pengambilan keputusan dalam keluarga terkait produk anak-anak. Kemudian peran dalam pengambilan keputusan keluarga yang terdiri itu dari yang pertama ada inisiator atau inisiasi. Seperti tadi sudah dijelaskan, inisiasi adalah seorang anggota keluarga yang memiliki ide atau keinginan atau gagasan untuk membeli suatu produk tertentu ya. Bisa ya, pastinya keinginannya bisa dia dapatkan dari informasi yang dia dapatkan biasanya ya. Kemudian ada pemberi pengaruh atau influence yang memberikan informasi bagi anggota keluarga lainnya tentang suatu produk atau jasa. Misalkan seseorang anak bisa memberitahukan orang tuanya tentang merek sereal atau susu atau sarapan pagi yang dia inginkan gitu ya. Biasanya anak bisa tahu ya pastinya dari informasi dari temannya gitu ya. Kemudian si anak ini memberikan informasi tersebut ke orang tuanya. Kemudian ada yang berperan sebagai penjaga pintu atau gatekeeper yang mengontrol aliran info yang masuk ke dalam keluarga. Biasanya peran ini dilakukan oleh seorang ibu yang tidak memberitahu anaknya tentang mainan baru. Biasanya kalau tidak semua informasi yang didapatkan itu diceritakan ke anaknya gitu ya. Jadi ibu inilah yang mengontrol informasi yang akan dimasukkan ke keluarga. Kemudian ada yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Ya, yang mengambil keputusan itu bisa suami atau juga bisa istri. Kemudian ada yang berperan sebagai pembeli atau buyer. Orang yang akan membeli produk atau jasa ini juga bisa suami atau istri ya, yang melakukan transaksi pembelian. Kemudian pengguna dalam hal ini bisa juga anak ya, misalkan memang produk tersebut memang dibuat untuk anak-anak gitu ya, bisa penggunanya itu ya bisa anak, bisa suami atau bisa istri. Kemudian ada pembuang atau disposer, yaitu membuang suatu produk atau memberhentikan penggunaan suatu jasa. Ya, pengambilan keputusan pembelian dalam keluarga itu pastinya melibatkan ada peran suami ataupun istri. Dan peran ini, keterlibatan peran suami maupun istri ini, masing-masing kelas produk ini memiliki perbedaan yang lebih lebar gitu ya. Misalkan untuk produk-produk yang kebutuhan rumah tangga biasanya istri yang lebih dominan misalkan ya. Kemudian untuk kebutuhan yang seperti alat-alat yang lebih berat gitu ya, itu biasanya suami yang lebih dominan ya. Ini pastinya bergantung pada produk juga yang akan dibeli. Dalam sebuah kelas produk tertentu ada perbedaan dalam keterlibatan suami atau istri untuk setiap keputusan khusus yang diambil dan untuk setiap tahapan pengambilan keputusan. Keterlibatan suami atau istri untuk berbagi keputusan konsumen cenderung berbeda cukup besar antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. Jadi
keterlibatan pasangan suami atau istri dalam mengambil suatu keputusan itu beda-beda antara keluarga satu dengan yang lain. Di satu keluarga ada yang mungkin istrinya lebih dominan dalam mengambil keputusan untuk membeli sesuatu gitu ya. Biasanya karena memang istri yang memegang uang, maka istri lebih dominan untuk memutuskan. Ada juga di keluarga lain yang suaminya yang lebih dominan untuk mengambil keputusan. Jadi berbeda-beda. Nah, model pengambilan keputusan produk oleh sebuah keluarga ini ada contoh-contoh modelnya. Yang pertama itu contohnya adalah istri lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Kemudian bisa juga ada contoh suami yang lebih dominan dalam mengambil keputusan. Ada juga yang keputusan otonomi. Ini bisa ya tanpa tergantung sama satu sama lain. Jadi ya kalau memang istri ingin membeli suatu produk ya tinggal membeli saja gitu, tidak perlu ada persetujuan dari suami gitu ya. Bisa aja mungkin kayak seperti istrinya hanya ingin beli produk-produk yang harganya murah gitu ya, yang terjangkau, dan kebetulan istri juga punya uang ya langsung beli aja gitu tanpa ada persetujuan apapun. Atau juga karena keputusan bersama, jadi bisa jadi suami istri itu sama-sama menyepakati untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu layanan gitu. Pastinya ini berbeda-beda antara rumah tangga satu dengan yang lain, dan berbeda juga produknya ya, tergantung produk yang akan dibeli. Kalau misalkan produk-produk yang mungkin rumah tangga, mungkin istri yang lebih dominan, misalkan produk-produk yang lebih-lebih ke alat berat gitu ya, atau misalkan kayak elektronik dan lain sebagainya, mungkin yang lebih tahu suami, sehingga suami yang lebih dominan untuk mengambil keputusan. Jadi kondisi ini mungkin berbeda-beda gitu ya. Kemudian strategi umum yang mempengaruhi keluarga dalam mengambil suatu keputusan untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu layanan. Yang pertama, bisa karena ada pengaruh dari ahli. Ahli ini bisa misalkan dokter gitu ya. Dokter ini merupakan salah satu ahli yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil suatu keputusan gitu. Misalkan dari penjelasan atau informasi dokter tersebut, maka dokter menganjurkan untuk misalkan orang tua atau pasangan suami istri, keluarga untuk mengkonsumsi vitamin A, B, C gitu ya, karena memang itu merupakan suatu hal yang dibutuhkan, itu pastinya akan mempengaruhi keputusan gitu ya. Kemudian pengaruh legitimasi, itu merupakan upaya salah satu pihak untuk mempergunakan perasaan pasangannya untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan peran masing-masing sebagai suatu pasangan yang telah disepakati. Kemudian ada tawar-menawar, upaya salah satu pihak untuk mengubah keputusan bersama menjadi keputusan yang otonomi sebagai imbalan atas kebaikan yang diberikan kepada pasangannya. Jadi ini lebih ke ada kesepakatan. Kemudian pengaruh imbalan didasarkan pada suatu kombinasi antara strategi kekuatan atau pengaruh imbalan dan referensi. Kemudian ada pengaruh emosional, melibatkan penampakan reaksi yang bermuatan emosi, dan ada pengaruh manajemen kesan, merangkum semua upaya membujuk yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk memperkuat pengaruh pembeda seseorang dalam suatu hubungan dua arah. Ya, ini ada cara atau strategi pemasaran untuk mengurangi waktu berbelanja atau waktu seseorang dalam memutuskan untuk memanfaatkan sebuah layanan atau mengkonsumsi sebuah produk. Yang pertama, agar lebih efisiensi waktu, harus adanya informasi yang jelas ya. Jadi si produsen atau si pemasar ini harus menyediakan informasi ke konsumen gitu ya, agar konsumen itu sudah tahu nih produk apa yang akan dibeli gitu ya, jenisnya, kemudian jabaran-jabarannya tuh apa gitu ya. Dengan konsumen lebih mengetahui informasi yang baik gitu, otomatis konsumen jadi lebih tahu produk apa yang akan dibeli. Kemudian memberikan bantuan dan perencanaan. Jadi ketika misal ada konsumen yang datang, pastinya bisa dibantu dengan ditanyakan sedang mencari produk seperti apa yang dibutuhkan, seperti itu ya. Jadi itu akan lebih mempercepat
waktu konsumen untuk memilih sesuatu gitu. Kemudian mengembangkan penjualan di luar toko atau di luar suatu tempat ya. Misalkan sekarang tuh ada online, situs-situs online yang bisa dimanfaatkan gitu ya, dengan informasi yang detail di aplikasi online tersebut, pastinya itu akan mempermudah konsumen untuk memilih suatu produk atau layanan gitu ya. Misal kalau zaman sekarang juga ada aplikasi untuk memesan ketika kita ingin periksa ke dokter gitu ya, ada layanan untuk kita tuh mendaftar secara online atau registrasi secara online, sehingga itu bisa mempermudah para pasien gitu ya yang ingin berkunjung ke layanan kesehatan, agar mereka tidak usah repot-repot datang ke layanan kesehatan dan lebih efisiensi waktu gitu ya. Jadi mereka tinggal memasukkan identitas misalkan di alamat tertentu gitu ya, di aplikasi tertentu, kemudian mereka menunjukkan ingin keperluannya untuk periksa ke poli mana, ada keluhannya apa, seperti itu, sehingga itu pastinya akan mempermudah pasien untuk mendapatkan pelayanan gitu ya, dan untuk efisiensi waktu juga. Kemudian ada proses yang otomatis yang bisa dilakukan, misalkan mereka tidak perlu repot-repot manual gitu ya, harus satu-satu. Jadi misal ada tombol tertentu yang ketika diklik itu secara otomatis sudah terdaftar gitu. Kemudian meningkatkan pengiriman ini apabila produknya dipesan secara online misalkan ya, itu bisa ditingkatkan proses pengirimannya agar lebih cepat, agar konsumen juga bisa puas dengan pelayanan yang diberikan, dan pastinya bisa mengefisiensi waktu juga dalam melakukan transaksi pembelian. Kemudian berikutnya, selain tadi ada keluarga yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk atau menggunakan suatu layanan, ada juga yang disebut dengan kelompok referensi atau kelompok rujukan yang juga memiliki pengaruh kepada seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan pengambilan keputusan ketika mau membeli suatu produk atau menggunakan suatu layanan. Nah, apa itu definisi dari kelompok referensi? Jadi, kelompok referensi adalah sebuah kelompok atau bisa terdiri dari 2 atau lebih orang yang berinteraksi untuk mencapai sasaran perorangan maupun bersama. Seperti ada kelompok persahabatan, misalkan bisa dibilang seperti kelompok pertemanan ya. Kalau bahasa gaulnya ada geng-geng seperti itulah ya. Kemudian ada kelompok belajar, kemudian ada kelompok kerja, kemudian ada kelompok masyarakat maya, ada kelompok aksi konsumen, dan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian definisi dari kelompok rujukan atau referensi adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar pembanding bagi seseorang dalam membentuk nilai dan sikap yang secara umum maupun khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Jadi pastinya kehadiran kelompok rujukan atau referensi ini bisa mempengaruhi seseorang ya dalam memberikan pedoman atau petunjuk ketika mau mengkonsumsi suatu produk atau menggunakan suatu layanan. Nah, faktor yang berdampak pada pengaruh kelompok rujukan yang pertama adalah dengan adanya informasi dan pengalaman yang diberikan kepada salah seorang anggota kelompoknya, kemudian adanya kredibilitas ya, kepercayaan, kemudian daya tarik dan kekuatan kelompok rujukan. Ya, berikutnya yang dilakukan kelompok rujukan untuk mempengaruhi konsumen. Yang pertama biasanya itu bisa memberitahukan atau mengusahakan agar orang menyadari adanya suatu produk atau merek khusus. Biasanya kalau dalam suatu perkumpulan, misalkan ada perkumpulan kelompok kerja gitu ya, misal ada ibu-ibu yang menceritakan, saya kemarin habis membeli produk ini, kemudian menceritakan testimoninya setelah membeli suatu produk gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan pada individu untuk membandingkan pemikirannya sendiri dengan sikap dan perilaku kelompok. Kemudian misal orang lain bisa menanggapi atau merespon dari cerita yang sudah
diceritakan oleh salah satu anggota kelompoknya, kemudian mempengaruhi individu untuk mengambil sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kelompok dan membenarkan keputusan untuk memakai produk-produk yang sama dengan kelompok. Biasanya kalau misalkan di kelompok itu biasanya ada yang menggunakan A, kemudian ada yang mencobanya gitu ya, dan ternyata cocok juga. Kemudian pastinya mereka memiliki kesamaan karena oh iya sama, nanti anggota kelompoknya yang lain bisa dipengaruhi untuk ayo pakai juga biar sama-sama kita seperti itu ya. Jadi membenarkan keputusan untuk memakai produk yang sama dengan kelompok yang ada. Kemudian ini ada macam-macam bentuk kelompok dari kelompok acuan atau kelompok rujukan. Yang pertama ada kelompok yang formal dan informal. Nah, kelompok formal ini merupakan kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaannya terdaftar secara resmi. Ini contohnya seperti kelompok ibu-ibu PKK misalkan ya, itu kan ada struktur organisasinya, siapa yang menjadi ketua, menjadi sekretaris, menjadi bendahara. Kemudian kelompok ibu-ibu Dharma Wanita, itu juga pasti ada struktur organisasinya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kelompok formal. Kemudian kalau informal ya kelompok-kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan sifat keanggotaannya tidak tercatat ya. Seperti tadi contohnya ada kelompok kerja, ada kelompok ya mungkin kelompok belajar, kemudian ada kelompok sama-sama kita alumni gitu ya, perkumpulan-perkumpulan biasalah yang tidak tercatat secara resmi gitu ya keanggotaannya. Kemudian ada kelompok aspirasi dan disasosiasi. Kalau aspirasi yaitu kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan acuan. Jadi kalau aspirasi itu memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma-norma tersebut. Sedangkan kelompok disasosiasi merupakan orang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi kelompok acuannya. Jadi emang ada yang kalau aspirasi itu lebih pengen mengikuti, sedangkan disasosiasi malah menghindari untuk tidak mengikuti kelompok yang acuannya itu. Kemudian pengaruh dari kelompok acuan, yang pertama pastinya ada pengaruh normatif, di mana pengaruh normatif ini ada memberikan pengaruh dari kelompok acuan terhadap seorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Contohnya ketika seseorang menggunakan produk misalkan ya, kalau perkumpulan ibu-ibu misalkan sedang membicarakan perawatan wajah misalkan gitu ya, itu ada yang cocok menggunakan produk A, kemudian biasanya yaitu menjadi standar tertentu untuk diikuti oleh ibu-ibu yang lain gitu ya. Kemudian pengaruh ekspresi nilai mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Kemudian pengaruh informasi mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seseorang konsumen karena kelompok acuan tersebut sangat dipercaya. Nah, berikutnya ada pengaruh yang diberikan oleh grup referensi berupa informasional, memberikan informasi yang berguna kepada konsumen, baik secara verbal maupun demonstrasi. Kemudian ada utilitarian, yaitu kelompok acuan yang memiliki kontrol atas imbalan ataupun hukuman yang penting. Dan ada pengaruh ekspresi atau nilai yang mencerminkan makna yang diinginkan. Ya, berikutnya ada efek dari dimensi publik, pribadi, dan ada kebutuhan maupun barang mewah. Jadi biasanya ini adalah pengaruh dari kelompok referensi apabila untuk membeli suatu produk ataupun benda atau layanan yang sifatnya publik dan ini merupakan sebuah kebutuhan, pengaruh kepada produknya itu lemah, sedangkan pada mereknya itu kuat. Contohnya di sini ada jam maupun mobil. Misalkan ada seseorang yang ingin membeli mobil ya, jadi biasanya pengaruh dari orang-orang sekitarnya atau kelompok referensi atau kelompok rujukannya itu kalau tentang produknya itu lemah.
Jadi misal orang jarang mempengaruhi beli mobil aja atau beli motor saja, itu jarang gitu ya. Tapi kalau misal orang sudah memiliki keinginan untuk membeli mobil, biasanya pengaruhnya justru ke mereknya gitu. Beli mobil yang bagus merek ini aja gitu ya, yang merek ini saja, atau mungkin membeli jam yang mereknya ini saja, lebih awet, lebih bagus kualitasnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang sifatnya pribadi dan untuk yang sifatnya kebutuhan pribadi ya, itu pengaruh dari kelompok referensi itu kalau untuk produknya itu lemah dan mereknya juga lemah. Jadi contohnya seperti kebutuhan pribadi itu kan ada kasur, lampu, atau misal makanan, minuman yang sifatnya itu pribadi, itu pengaruh-pengaruh dari kelompok referensi itu lemah dalam memberikan pengaruh terkait produk maupun merek. Sedangkan untuk barang mewah yang sifatnya publik ya, seperti klub golf gitu ya, ini yang sifatnya mewah, itu pengaruh kelompok referensi untuk produk dan mereknya ini sama-sama kuat. Kemudian barang mewah yang sifatnya pribadi itu pengaruh kelompok referensi untuk produknya itu kuat, sedangkan mereknya itu lemah gitu ya. Misalkan ini game TV, atau misal barang mewah pribadi misalkan seperti private jet gitu ya, bisa misalkan, atau misalkan investasi tertentu, misalkan produknya emas gitu ya, itu kuat pengaruhnya gitu ya. Sedangkan mereknya itu lemah, misal terserah mau beli emas yang mereknya UBS atau Antam, itu terserah gitu, yang penting produknya emas gitu misalkan. Itu contohnya ya. Kemudian untuk yang berikutnya ada grup referensi dan strategi pemasaran. Grup referensi memiliki pengaruh terhadap konsumen terutama dalam proses pembelian. Pemasar melakukan strategi pemasaran dengan memperhatikan grup referensi, terutama dalam melakukan pendekatan pemasaran. Biasanya, pemasar berusaha mendekati konsumen dengan menjadi grup referensi yang diikuti konsumen. Jadi, tidak jarang ada beberapa para sales misalkan atau para pemasar itu yang masuk ke dalam anggota-anggota atau ke dalam kelompok-kelompok tertentu, ya tujuannya untuk menawarkan produk yang mereka pasarkan gitu ya, bisa mempengaruhi orang-orang yang ada dalam kelompok tertentu seperti itu. Kemudian berikutnya, siapa saja sih kelompok yang bisa menjadi acuan yang dapat digunakan dalam komunikasi pemasaran, serta apa peranannya? Yang pertama ada selebriti itu pastinya orang-orang yang memiliki pengaruh ya dalam memasarkan suatu produk. Di sini peranannya berfungsi sebagai memberikan kesaksian, memberikan dorongan dan penguatan, bertindak sebagai aktor dalam iklan, dan bertindak juga sebagai juru bicara perusahaan. Ini misalkan kayak selebriti yang sedang mengendorse barang-barang gitu ya, atau produk-produk tertentu, atau juga ada selebriti yang mengendorse, misalkan dia dijadikan kayak semacam duta produk brand ambassador kecantikan, atau misalkan juga ada yang dijadikan misalkan ada rumah sakit yang mengendorse selebriti untuk melahirkan di rumah sakitnya gitu ya, agar masyarakat banyak juga yang mengikuti untuk melahirkan di rumah sakitnya seperti itu. Kemudian ahli atau pakar. Nah, ini juga bisa digunakan pemasar untuk menggunakan para ahli, misalkan dokter atau para pakar ya, untuk mengiklankan produknya sehingga relevan. Misalkan ingin mengiklankan terkait obat-obatan atau terkait misalkan layanan kesehatan ataupun yang terkait dengan kesehatan, ya bisa menggunakan para ahli gitu ya, misalkan dokter dan lain sebagainya, agar lebih meyakinkan produknya. Kemudian bisa juga menggunakan orang biasa. Perusahaan menampilkan atau menggunakan konsumen yang puas terhadap produknya dalam iklan disebut sebagai penggunaan orang biasa, seperti testimoni seperti itu ya. Jadi misalkan ada konsumen yang sudah mencoba suatu produk dan merasa puas hasilnya, bisa di testimoni ya, sehingga ketika ada orang lain bisa melihat
hasil testimoninya dan tertarik untuk membeli atau menggunakan layanan tersebut. Kemudian para eksekutif dan karyawan. Memasar berusaha untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa para eksekutif figur itu merupakan figur yang sukses dan menarik minat konsumen dalam memberikan pembelian, atau karakter dagang atau juru bicara merupakan simbol dari perusahaan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran. Ya, itu tadi penjelasan tentang bagaimana pengaruh dari lingkungan mikro yang terdiri dari keluarga dan ada kelompok rujukan yang dapat memberikan pengaruh dalam memberikan suatu pengaruh untuk membeli suatu produk atau mengkonsumsi suatu produk atau menggunakan suatu layanan. Itu penjelasannya tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.